Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana Bali Pos. Kita berjumpa dalam program Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya mewawancarai Depenglingsir Agung Putra Sukahat, Patu Haji. Beliau adalah Pendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dan beberapa saat yang lalu, tadi malam kalau tidak salah, ini ada berita yang cukup viral terkait dengan Sipeng atau Nyipeng 3 hari yang akan dilaksanakan oleh desa adat di Bali dari tanggal 18, 19 sampai 20. Ini menimbulkan polemik. Nah, kita ingin menggali lebih dalam lagi informasi ini pada Unit Penglingsir. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan Sipeng 3 hari? Apakah ini sama dengan Hari Raya Nyepi yang sudah kita laksanakan atau sama dengan lockdown atau seperti apa? Tentu konteksnya adalah dalam rangka memutus yang namanya penyebaran COVID-19. Kita langsung berbincang dengan beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Nyoman Winata. Kunapi kata niki. Kena dados, rahayu. Sepertinya sibuk mungkin menerima telepon atau karena lumayan sibuk tapi senang, ya. Ya, mungkin bisa sampaikan kepada pemirsa sebenarnya apa yang dimaksud dengan Sipeng 3 hari ini? Apakah ini sama dengan Nyepi? Karena kan muncul ketakutan di masyarakat nih. Kok Nyepi lagi, kan sudah Nyepi waktu kemarin. Kunapi ini ke Iya. Om Swastiastu, pemirsa sareng sami sejabag Bali. Yang pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada Bali TV yang sudah kemudian menyiarkan kemarin sehingga viral, ya. Itu terima kasih. Mengapa terima kasih? Walaupun itu terbatas rencana, kita memang pada saat sebatas rencana, ya, itu sudah mendapatkan masukan-masukan. Apakah kritikan, masukan, dukungan, ya itu wajar. Berarti ini masih kantun sebagai rencana atau ini? Iya, ini kan rencana. Karena besok baru finalnya setelah rapat dengan PHDI Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, rapat gabungan, rapat madya dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali. Baru setelah itu akan ada kesimpulan. Nah, akan ada kesimpulan. Begitu nanti, nah setelah itu baru namanya itu, setelah itu juga akan disosialisasikan misalnya kepada gubernur, kapolda, pangdam, kapolres, bupati, wali kota, disosialisasikan sing karena sudah punya waktu masih 10 hari. Nah, oleh karena itulah Bali TV ini sangat bagus, sudah kemudian ikut mensosialisasikan dan kita mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat sehingga rapat besok itu menjadi masukan yang baik. Apa yang masalah yang harus kita kita bawa sehingga Sipeng 3 hari ini tujuannya tercapai, tetapi tidak menimbulkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Kan itu yang disebut dengan sukerte lah kita, rahayu namanya kan gitu. Jadi seperti itu tujuan kita, yaitu seperti Pak Nyoman tadi katakan, Pak Nyoman Winata katakan, tujuannya memang untuk mendukung program pemerintah negara kita, Majelis Desa Adat dan Desa Adat dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali berinisiatif memakai kearifan lokal untuk mendukung ini pemerintah supaya terutama di Bali supaya kalau bisa mudah-mudahan dengan 3 hari Sipeng nanti itu penyebaran virus corona di Bali itu bisa benar-benar diputus sehingga kemudian setelah tilem kedase ini kemudian berangsur-angsur kemudian kasus-kasus positif tidak ada lagi yang baru di Bali. Nah, ini akan membahagiakan, tetapi tetap besok detailnya bagaimana supaya masyarakat itu tidak susah dengan 3 hari Sipeng ini. Ya, kita sudah tentu berpikir tidak mungkin di desa-desa adat itu akan membiarkan warganya sampai kelaparan. Itu tidak mungkin karena kita mengenal sekarang sudah ada posko gotong royong di desa adat, kegotong royongnya tinggi juga, ya kan? Saya kira Ratu Kira itu kita akan selalu bertanggung jawab. Desa adat bertanggung jawab akan memperhatikan warganya. Yang kemudian kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan logistik, nah besok kita bahas gitu.
Ini kan Ratu, yang pertanyaan yang tadi yang pertama, apakah ini sama dengan nyepi yang sudah kita lalui kemarin, misalnya karena di situ kan ada mati, lampunya mati, internetnya mati, nggak boleh keluar jalan. Apakah sipeng yang 3 hari yang Ratu pikirkan akan dilaksanakan ini memang sama seperti itu, Ratu? Pak, inilah yang harus dijelaskan. Ini ya boleh saja disebut sama-sama nyepi, sipeng itu artinya juga sepi. Ya, tetapi memang tradisi kearifan lokal Bali itu dalam susastra lokal lontar-lontar di Bali itu sudah mengenal sejak ribuan tahun. Nyepi segare, nyepi desa, nyepi suba, nyepi abian, ya dan sebagainya. Itu hanya dibikin sepi. Kalau nyepi segare, segarenya sepi. Nyepi desa, desanya warganya tidak keluar rumah. Iya kan? Dan nah ini pun demikian. Hanya tidak keluar rumah kita sebut dengan Eke Brate. Nah, tetapi kemudian listrik, televisi, radio, hiburan, makan minum, bandara, jalan, kemudian instansi-instansi yang apalagi yang vital, pelabuhan tetap buka. Nah, ini saya kira juga Ratu Kilat sangat sejalan juga himbauan pemerintah, juga permintaan pemerintah sekarang kita harus stay at home di rumah, ya kan, selama wabah ini masih berjangkit, ya. Apa salahnya kemudian kalau Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat ini berinisiatif mendukung ini dengan kearifan lokal itu. Artinya kesimpulannya, sipeng 3 hari atau nyepi 3 hari ini sangat berbeda dengan perayaan hari suci Nyepi, hari raya Nyepi. Itu catur brata penyepian ketat sekali. Kalau ini ya nyepi-nyepi begitu tidak keluar rumah saja. Sekarang pun Ratu dengan sekeluarga kalau tidak sangat penting tidak keluar rumah. Ini sudah 10 hari ini begini. Ya kan? Baik, kita senang karena inilah yang kita tanggung jawab kita, mendukung agar berusaha supaya bagaimana virus corona ini berakhir, sehingga itu tanggung jawab kita semuanya. Artinya bahwa yang nanti, nah itu pertanyaan juga yang kemudian ditanyakan banyak oleh masyarakat, apakah yang tidak boleh keluar itu hanya warga adat saja, kerama adat saja, atau semua warga yang ada di wilayah desa adat? Nah itu begini, untuk kerama adat, kita biasa kalau namanya nyepi desa adat itu diwajibkan tidak keluar. Tetapi untuk masyarakat non krama Hindu adat, ya adat Bali, ya umat-umat yang lain, Ratu ini kan kebetulan ketua umum Asosiasi FKUB Indonesia, FKUB Bali. Ratu akan bersinergi dengan majelis-majelis agama, tokoh-tokoh agama. Nah kita himbau untuk berpartisipasi. Toh tujuannya sama-sama bagus, yaitu memberantas virus corona untuk kita, dari kita. Nah saya kira, Ratu kira dengan himbauan malah lebih bagus, ya kan? Kita tidak boleh main instruksi lah gitu di sini. Himbauan lebih bagus. Biasanya majelis-majelis agama, umat beragama yang lain selalu akan ikut berpartisipasi karena tahu, sadar bahwa ini adalah bagus untuk apa? Memberantas penularan, rantai penularan virus corona, sehingga Bali ya kalau bisa supaya nolah virus coronanya. Nah ini saya Ratu yakin itu umat-umat beragama yang lain ya kita himbau saja dan akan berpartisipasi. Itu Ratu punya keyakinan. Oke, berarti kalau misalnya ini, kalau ada masyarakat yang berkepentingan saat mendesak, misalnya mereka bekerja, kemudian mencari untuk kebutuhan makanan, itu tetap berarti nih boleh keluar rumah. Jadi tidak seperti nyepi yang sebelum ini, apa yang sudah kita rayakan beberapa hari yang lalu. Ya, jadi untuk orang-orang yang misalnya yang bekerja apalagi di rumah sakit, nah bandaranya kan buka, bekerja di bandara atau kepolisian kan yang bertugas, antara hospital pelabuhan yang buka misalnya kan gitu, itu masih bisa. Dan kemudian ada urusan-urusan penting, apakah sakit atau ada urusan-urusan sangat penting, saya Ratu kira di masing-masing desa adat itu akan memfasilitasi lah.
ya, fasilitasi saya. Makanya untuk 3 hari ini ya, 3 hari ini rasanya sih kalau Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat nanti akan menyampaikan solusinya. Sudah tentu nanti bisa didukung juga oleh instansi-instansi pemerintah baik TNI maupun Polri kan untuk pelaksanaannya. Yang paling penting tidak mungkin akan membiarkan keramainya kelaparan di rumahnya. Ini kan masalah besar, tidak mungkin itu, tidak mungkin. Oleh karena itu, dan ingat Pak Nyoman, dipilih juga tanggal 18, 19, 20. Ini rencana ya. Kenapa dipilih tanggal itu? Ya, Nah, itu satu menjelang Tilem Kedase. Tilem Kedase tanggal 22. Kan akan ada katakanlah upacara pengungkat kecil lagi kan, upacara-upacara yang lebih kecil lah, baik di desa adat maupun mungkin di Besakih, mungkin juga di Kloto, kemudian di rumah masing-masing, Lalaban, Segan, Tilem. Nah sebelum Tilem Kedase itu, nah, tanggal 21 ngeneng lah, ya kan, ngeneng. 18 hari Sabtu, 19 hari Minggu, kan tidak terganggu. Nah, coba kemudian tanggal 20 saja, itu hari Senin, hanya 1 hari akan tidak efektif. Ya, tidak efektif, hanya tanggal 20 saja. Nah, ini pun sudah diperhitungkan. Ratu sebagai Pendeta Agung dan Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali sudah rembuk soal itu dengan beberapa perjuru. Ya, sudah kita buat, besok baru kita finalkan. Kan begitu? Finalkan. Nah, ini 1 hari saja tanggal 20 saja kira-kira yang kita terganggu lah efeknya. Tapi dengan tujuan yang sangat besar dan mulia, bagaimana virus corona ini terberantas dari Bali, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena itulah maka supaya semua pemirsa masyarakat Bali, mari kita sama-sama berpikir untuk mendukung bagaimana supaya negara ini bisa kita dukung, pemerintah Provinsi Bali juga kita dukung, dan kita semuanya bisa terbebas cepat dari virus corona ini, dan kita beraktivitas kembali, mencari kerja semua. Ini kan membahagiakan. Ya, kita pengorbanan sedikit, hanya tanggal 20 saja. Tanggal 20 saja sebenarnya, hari Senin itu. Itu ada yang menyampaikan juga di masyarakat, ini muncul ketika dibenturkan dengan persoalan hukum. Ya. Desa adat, majelis desa adat sekalipun kan tidak punya hak untuk, atau tidak punya dasar hukum untuk, katakanlah, karena ini menimbulkan kesan seolah-olah melockdown Bali. Ini kan tidak punya dasar hukumnya. Nah, Punapi Ratu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Ini jangan sampai kemudian kita memakai istilah lockdown atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah. Ya, kalau karantina wilayah kita hindari. Jadi Majelis Desa Adat dan Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali itu Profesor Dr. Gusti Ngurah Sudiana itu sudah rembuk kita dengan beberapa perjuru supaya apa? Jangan memakai istilah itu. Kalau memakai istilah itu kita akan berhadapan dengan peraturan, dengan apa, instruksi presiden, peraturan begini, peraturan gitu. Tetapi makanya ini adalah kearifan lokal, tradisi. Ya, makanya kita pakai sipeng 3 hari. Ya, sipeng itu nyepi. Ya, tapi istilahnya nanti yang formal nanti mungkin dipakai sipeng 3 hari. Jadi di luar konteks yang namanya peraturan gubernur, peraturan presiden, satgas, atau itu di luar peraturan. Ini memang murni atau tradisi lokal, tetapi di dalam upaya kita tradisi adat dan agama ini mendukung usaha-usaha negara, mendukung usaha-usaha pemerintah, kita bersama-sama untuk berupayalah supaya di Bali itu skala nih skala. Karma yoga, bakti yoga itu harus jalan. Nah, inilah salah satunya begitu. Ya, artinya bahwa jangan menyamakan ini dengan lockdown, jangan menyamakan ini dengan hari raya Nyepi yang biasa kita rayakan setahun, tapi ini beda betul-betul. Hanya
Keberatan sangat berbeda dengan hari raya Nyepi, Tapi ini Catur adalah Brata. mempertegas ngoyong Jumah ini kan. Iya, tinggal di rumah saja. Dan pemerintah sampai saat ini juga selalu menyarankan, meminta. Iya, itu juru bicaranya tiap malam, tiap hari berapa kali itu. Tolong tinggal di rumah, tongol dalam jarak. Kalau tidak penting sekali jangan keluar. Ini pun nanti begitu. Kalau tidak acara-acara sangat penting, ya jangan keluar rumah. Cuma mengapa? Ya, di Bali ini kepatuhan kepada adat Iya. dan kepada parisade agama itu kan tinggi. Oleh karena itu dimanfaatkan ini kearifan lokal, maka dipakailah, kita pakai ini. Mumpung begini, mari desa-desa adat, majelis desa adat dan parisade bersama-sama membangun sinergi untuk berbuat sesuatu untuk memutus benar-benar rantai penularan virus COVID-19 ini. Ya. Itu. Jadi berdasarkan atas kearifan lokal dan menunjukkan bahwa desa adat ini betul-betul punya komitmen untuk ikut mencegah. Dan apakah nanti akan melibatkan pecalang untuk berjaga? Ya pecalang selalu berjaga. Sekarang pun sebelum ini Ipeng ini pecalang ada posko, ada pecalang. Polisi juga kalau ada masyarakat berkerumun nggak keruan, berjalan-jalan nggak keruan kan dibuatkan oleh polisi. Pecalang juga begitu, tetapi disarankan alo pulang kalian. Pecalang selalu akan ada masyarakat, anak-anak muda kan gitu yang tidak mengerti, tidak paham, itu memang harus pecalang. Tetapi pendekatan kita sebaiknya jangan sampai ada sanksi, tetapi pendekatan kita adalah edukasi, kemudian membuat masyarakat itu semakin patuh dan taat kepada apa tujuan kita yang mulia ini. Nah, itu edukasi. Pecalang juga mengedukasi, pulang. Ini sudah begini, pulang. Saya kira pecalang begitu, dengan begitu saja masyarakat akan pulang itu. Ya, tapi kalau untuk ada acara yang sangat penting akan diberikan. Ratu, adakah nanti kriteria yang penting itu apa saja, Ratu? Apakah yang bekerja, apakah yang atau seperti apa nanti yang kriteria? Ya, yang sekarang secara umum dulu ya rumah sakit buka, semua jalan itu, kepolisian buka, yang itu jalan, pelabuhan buka, jalan kan, bandara buka, jalan, yang sebegitu aja sudah jalan itu. Nah, kemudian kalau orang mau berobat, kemudian juga ada keterdesakan yang lain. Saya kira pecalang perjuru itu nanti Ratu memohon meminta agar bijaksana. Bijaksana sekali lagi supaya pendekatannya edukasi. Ya, bukan kepatuhan ketaatannya, ya, bukan pendekatan sanksi gitu, apa bertindak yang sedikit arogan mau apa, itu jangan. Saya kira itu mudah-mudahan tidak terjadi kan. Tidak terjadi gitu. Oke. Ratu, yang sebenarnya tadi kan Ratu sudah menyampaikan bahwa ini baru katakanlah rencana. Tapi apa di tingkat desa adat, majelis desa adat yang madya ya untuk kabupaten kota itu sudah merupakan keputusan yang final untuk kemudian dimintakan katakanlah untuk diketahui oleh gubernur atau seperti apa? Kemarin ya sebenarnya yang pertama kali ya Ratu dengan Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PADI Bali remuk-remuk dengan beberapa perjuru ya kan, perjuru seperti Penyarikan Agung begitu kan. Lalu kemudian kemarin kebetulan ada ini silaturahmi dengan Direktorat Intelkam Polda Bali, lalu sekaligus Ratu undang majelis-majelis madya supaya tahu lebih dulu. Ya kan, itu maksudnya jangan sampai nanti majelis-majelis madya tidak tahu. Ratu informasikan rencana itu. Lah majelis-majelis madya kompak bagus sekali ya. Nah, mengapa kompak? Ratu tambahkan, Ratu selalu buka bahwa mari pemirsa semua masyarakat Bali terutama yang Hindu Bali, krama adat, kita merenung mengapa Bali ini yang internasional turis banyak, flight langsung dari Cina, dari Singapura, dari Jepang, dari mana-mana langsung ke Bali. Tetapi kenapa kemudian virus corona ini penyebarannya di Bali masih terkendali? Terakhir 43 yang positif, cuma 2 yang meninggal, dan itu pun orang asing. Dan kemudian itu pun banyak imported cases. Ya, lebih banyak imported cases, hanya segelintir yang lokal, mungkin 2-3 yang lokal transmit. Mengapa begitu? Ini kalau Ratu menyaksikan dan sebagai orang beragama Hindu dan Bali begini, ini kalau tidak campur tangan sekali,
Ide Sang Yang Widiwasa, Iste Dewata Sami, Betara Kawitan, dan Sang Panca Mahabuta, ya para buta kala itu, Apah Teja Bayu Aka Sepurtiyu Mahabuta itu asih dengan Bali, sayang dengan Bali, cinta dengan Bali. Inilah makanya Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali dan majelis secara agama dan secara tradisi, mari kita imbangi kasih sayang Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Dewata dan alam ini dengan karma yoga, bakti yoga, skala ngelawan skala. Nah, inilah cara kita menghidupkan tradisi yang tadinya memang parsial, desa adat itu sendiri-sendiri, ke apa namanya, nyepi segara, nyepi subah, abian, nyepi cari, nyepi desa, sekarang serentak. Itu aja bedanya, dan sangat berbeda dengan catur berata penyepian hari raya nyepi. Nah, ini yang harus direnungkan, bahwa ini harus ada campur tangan niskala di Bali ini yang menyebabkan Bali masih terkendali. Itu sebenarnya. Ya, gitu. Ratu, ini ada pertanyaan yang menggelitik juga. Saya mendengar, karena kan ada pro kontra, Ratu. Ya. Ini majelis desa adat hanya mencari panggung, nah seperti itu. Tapi Ratu menjawab pertanyaan ini. Ya, itu Ratu. Ada gitu katanya. Itu Ratu senyum saja, ya, karena sebagai seorang yang sudah memimpin banyak organisasi dari dulu, Ratu ini sejak 90 memimpin organisasi di Parisade aja 10 tahun, Parisade Pusat, ikut di situ, kemudian forum pemerhati dan sebagainya, ya. Biasalah begitu, dan itu kita nikmati saja, ya kan, ya kita masukkan saja, biasa. Kita harus maklum bahwa banyak orang ada kene ada keto gumilinga hajak liu, kita maklumi saja, dan bahkan kalau ada kritikan kita pakai masukan. Siapa tahu dalam kritikan itu benar, kita terjadi masalah, misalnya soal logistik kan gitu, jangan masyarakat sampai kesusahan. Besok tanggal 8 kita ada bahan lebih banyak, sehingga begitu diputuskan, oh itu masyarakat sudah jadi. Nah benar, Ratu sejak kemarin sampai jam 12 malam, sampai tadi juga terus kebanjiran pertanyaan, wawancara dan mulanya, Ratu jawab, jelaskan, ternyata mengerti. Setelah mengerti, oh Ratu begitu ya, oh ya, suksema Ratu, begitu. Nah, memang akhirnya kita perlu sosialisasi, ya kan? Perlu. Bali TV ini bagus sekali, luar biasa, apresiasi ini. Ya, kita bisa mensosialisasikan lebih awal. Artinya supaya lebih terbuka. Iya. Karena kan ini sepenggal tuh informasi. Oke, yang balik ke yang tadi masalah gubernur, keputusan gubernur. Apakah menunggu keputusan gubernur, persetujuan gubernur, atau ini akan tetap jalan tuh? Kalau nanti misalnya rapat besok ada masukan-masukan atau seperti apa tuh? Ini bukan inisiatif gubernur. Tidak ada, oke. Ya, ini bukan ide gubernur. Ini adalah ide kreativitas lokal jenius, tradisi dan agama antara Majelis Desa Adat dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali. Oleh karena itu, putusan finalnya besok rapat antara Majelis Desa Adat, ya, rapat Madya dengan Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali saja. Hasilnya nanti baru harus diketahui dong oleh gubernur, oleh Kapolda, oleh Kapolres, Bupati, Wali Kota, harus tahu. Dan nanti setelah tahu, kemudian diberi penjelasan. Kalau beliau itu maklum, bahkan mau mendukung dengan logistik atau apa, oh bagus kan gitu, ya. Tapi kalau ada saran-saran lain harus kita dengarkan. Nah, kan itu tidak boleh Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali, Majelis Desa Adat, kemudian oh ini urusan agama tradisi, ini kan berkaitan dengan masyarakat, tidak boleh sendiri langsung berjalan. Begitu, tetapi idenya, kreativitasnya, bahkan keputusannya di dalam rapat kita dulu. Tapi gubernur sebagai pimpinan daerah, Kapolda juga yang nanti kemudian Kapolresnya, bahkan instansi terkait, ya DPRD misalnya kan, Bupati, Wali Kota itu harus tahu, harus tahu gitu. Ya. Artinya kemudian kalau misalnya ini sampai pada suatu titik, misalnya yang pegang otoritas keamanan, Polda, misalnya kemudian gubernur, dalam artian mungkin nanti tidak menyetujui Ratu Rapi ini dari ya begini, ini kan
Ratu sih mempunyai keyakinan akan didukung lah. Sudah sempat ada mungkin beliau sudah mendengar, ya kan. Kapolda juga sudah kan dengan Bali TV ini kan. Kalau sudah ada rasa keberatan mungkin sudah diberitahu, ya kan. Nah, mungkin beliau saat ini masih menunggu kan. Oh, ini mungkin juga beliau berpikir ini bagus juga ya, ya untuk memutus corona bener ini, ya kan. Karena kalau PSBB agak susah jalannya. Karena kalau karantina wilayah juga sulit sekali, apalagi lockdown. Wah, ini ada kearifan lokal 3 hari, ini bagus juga. Siapa tahu begitu, ya kan? Nah, tapi kalau jeleknya misalnya beliau-beliau itu misalnya ada saran-saran lain, nasihat lain, harus Majelis Desa Adat Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali harus mendengarkan. Iya, tidak boleh tidak mendengarkan, tidak boleh. Tidak akan memaksakan. Tidak boleh memaksakan. Kalau akan dikaji ulang misalnya. Oh iya, dikaji ulang. Tapi kalau sampai saat sekarang sepertinya Ratu meyakini bahwa ini adalah juga jalan terbaik. Iya, kalau Ratu sih optimis akan ini jalan, sudah tentu nanti besok kan disempurnakan. Intinya adalah tujuan yang mulia ini, yang bagus ini berjalan, tercapai, tetapi masyarakat tidak ada yang disusahkan. Apalagi dibiarkan kelaparan di rumahnya. Oh, itu tidak mungkin terjadi. Ratu jamin itu di desa-desa adat itu. Ratu jamin begitu. Lalu pertanyaan yang mungkin yang sebelum kita closing statement, ada yang mengatakan bahwa saatnya ini misalnya, bukan misalnya, desa adat itu harus lebih banyak mengambil peran. Bahkan ada yang menyebutkan desa adat harus jadi panglima perang melawan corona. Punapi Ratu menanggapi pernyataan? Iya, memang begitu. Tetapi kan bukan desa adat saja ya. Desa adat memang harus di depan, tapi bersama-sama dengan aparat keamanan, bersama-sama dengan gubernur, bupati, wali kota, DPRD, bersama-sama dengan komponen masyarakat yang lain. Kita di Indonesia dan di Bali khususnya harus bersama-sama. Bersama dan bersatu kita pasti mampu. Tetapi kalau bertengkar, saling menyalahkan, begitu-gitu cerai-berai, ya susah. Nanti corona yang musuh kita ini malah nanti dan juga masalahnya ini, kalau misalnya acara-acara yang bagus misalnya kemudian begitu, Ratu sih khawatirnya mudah-mudahan Buta Kale tidak ngambek begitu kan, tidak ngambek gitu kan. Harusnya boleh mesolah 3 hari gini misalnya, tidak dapat mesolah, ini diganggu oleh pada manusia ini ngambek misalnya. Nah, mudah-mudahan tidak begitu kan seperti itu. Jadi marilah kita sekali lagi ya, kita harus rahayu. Tujuannya mulia rahayu, caranya pun rahayu. Oleh karena itu semuanya kita dengar, kritikan-kritikan, masukan-masukan didengar, bahkan bermanfaat untuk bisa rapat besok. Nah, begitu kira-kira. Yang terakhir mungkin sebagai closing statement, harapan Ratu kepada mungkin masyarakat, kepada komponen yang lain, supaya ini mungkin polemiknya tidak berkepanjangan. Tadi kan pro dan kontra sekarang. Ya, yang mau disampaikan sama pemirsa. Iya, dengan perantaraan Bali TV ini yang bagus sekali, sudah 2 kali kemudian akan menginterview Ratu sebagai Bendesa Agung. Ya, mudah-mudahan sekarang masyarakat Bali terutama, apalagi kemudian Krama Adat sudah mengerti, paham filsafatnya bagaimana, tujuannya bagaimana, apa yang kita hadapi virus corona ini. Kita jangan lengah, yang kita hadapi ini bukan main bahayanya, tetapi kalau kita disiplin, teguh, kan gitu, taat kepada arahan-arahan, juga kalau di Bali ini melaksanakan upacara-upacara baik niskala maupun skala, kan begitu. Saya rasa nanti Ratu itu benar-benar ide Sang Yang Widi akan senang sekali, akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang melaksanakan benar-benar karma yoga, bakti yoga, ya kan? Lalu akan terkabul. Nah, bahaya besar, kemudian virus corona ini akan hilang. Pariwisata kembali, kita bisa kembali dengan baik bekerja, beraktivitas. Aduh, bahagia kan kembali itu. Nah, marilah dengan pemahaman itu kita dukung ini. Ya, kalau ada memang masukan-masukan, berikan masukan-masukan. Seperti itu. Dan kita ini setelah rapat besok pun tidak final sekali. Masih kita kita harus laporkan ke gubernur, ke Polda, kan, bupati, wali kota. Punya waktu masih 10 hari. Iya kan? Ya, bagaimana? Kan begitu kira-kira. Sukses Ratu atas waktunya, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit mengklirkan gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Dan kita bisa tadi menarik kesimpulan bahwa tujuannya mulia, memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bali dengan menggunakan kearifan lokal, yaitu desa adat.
Suksema Ratu. Ya, Oke. suksema. Dan Ya, pemirsa ya. Bali TV, demikian wawancara dalam Bali Post Talk kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menjadi upaya yang lebih serius untuk memutus rantai COVID-19 di Bali, dan semoga badai ini segera berlalu. Itu selalu saya tekankan. Saya tutup dengan Pramasati. Om Santi 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 Om.